Saudara, sinyal Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional menyodorkan pasangan Ridwan Kamil dan Kaisang Pangarep untuk maju di pemilihan Gubernur Jakarta menguat. Bila jadi diusung, koalisi partai pemenang Pilpres RK dan Kaisang bakal menghadapi Anies Baswedan. Sementara Partai Golkar mendukung Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah, untuk maju di pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Sinyal usulan Gerindra dan Partai Amanat Nasional mengusung politikus Golkar Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur Jakarta menguat didukung Golkar. Setelah Ketua Umum Partai Beringin Airlangga Hartarto memastikan mengusung calon gubernur bersama Koalisi Indonesia Maju. Koalisi ini adalah yang memenangkan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di pemilihan Presiden 2024. Kan tetap mencalonkan sendiri nggak di Pilkada Jakarta? Kita selalu mencalonkan bersama-sama. Karena Partai Golkar, we are not walking alone. We are walking together with Koalisi Indonesia Maju. Ada nama-namanya nggak dari kader internal? Ya, terima kasih. Sebelumnya, Golkar ragu mencalonkan Ridwan Kamil lantaran hasil surveinya tak memadai untuk bertarung di Jakarta menantang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Selain RK, PAN dan Gerindra juga menyodorkan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, menjadi pasangan RK. Pak RK mau Kaisang? RK Kaisang? Pak RK siapa saja kalau menang pasti mau. Kaisang juga memenuhi syarat ya untuk maju ya. Jadi saya sendiri nggak akan terkejut misalnya suatu saat Mas Kaisang maju. Nggak ada masalah menurut saya, tapi keputusannya nanti disampaikan. Tak seperti di Jakarta yang masih membutuhkan remukan Koalisi Indonesia Maju untuk solid mengusung RK dan Kaisang, di Sumatera Utara, Bobi Nasution menantu Jokowi yang kini wali kota Medan melaju mulus mendapat dukungan 3 partai koalisi, Gerindra, PAN, serta Golkar. Golkar mendukung Mas Bobi itu berdasarkan juga masukan dari Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Pak Ijek, dan sudah dibahas secara mendalam oleh Partai Golkar. Sementara, selebaran dan baliho bergambar Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Ahmad Lutfi, bertebaran di banyak sudut kota di Jawa Tengah. Ahmad Lutfi, salah satu sosok yang juga dikenal dekat dengan Presiden Jokowi. Seperti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Irjen Lutfi adalah pemimpin satuan polisi di Solo saat Jokowi di periode keduanya menjadi wali kota Solo. Lutfi menanggapi banyaknya baliho, spanduk, hingga poster wajahnya yang memperkenalkan dirinya sebagai modal maju di pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Spanduk yang minta jenderal itu kan namanya spanduk kan aspirasi masyarakat. Yang jelas kita dinas, terkait doa dari Haji tadi kan mendoakan juga mengarah ke Jawa Tengah. Saya pengen kita didoakan ya untuk polisi, didoakan oleh masyarakat kita jadi polisi yang baik. Irjen Lutfi saat ini sudah mendapat dukungan dari Golkar yang sebelumnya menjagokan kadernya, Bupati Kendal, Diko Ganinduto, untuk pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Meskipun ya sekarang sudah muncul Direktur Jenderal Lutfi, Ahmad Lutfi, itu Kapolda Jawa Tengah, itu salah satu nominator ya, mungkin Golkar akan mengarah ke sana. Namun memang karena Pak Lutfi itu sekarang masih PNS, Polri ya masih ASN, Polri mungkin ada proses karena kalau ASN, TNI Polri kan harus mundur dan masih ada waktu karena pilkada itu nanti November, pendaftaran itu bulan Agustus. Karena Pak Lutfi adalah salah satu yang tokoh di Jawa Tengah yang memang dipandang akan mampu membawa aspek-aspek tersebut ketinggalan. Ini kan garisnya Solo dekat dengan Pak Jokowi, apakah faktor itu? Ya diharapkan tidak hanya faktor itu ya Pak, yang pasti karena beliau itu adalah lama di Jawa Tengah. Meskipun bukan beliau yang aktif, namun partai-partai sudah melakukan komunikasi kelihatannya ya. Banyaknya orang dekat di lingkungan Presiden Jokowi maju di Pilkada 27 November 2024 seolah ingin mengulang sukses memenangkan Prabowo Gibran di pemilihan Presiden 2024. Prabowo berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, masuknya para kerabat dan orang dekat Presiden Joko Widodo di Bursa Pilkada 27 November 2024 lantaran sejumlah survei masih memberikan persentase tinggi untuk calon yang didukung Presiden Jokowi. Salah satu surveinya, saudara, dapat Anda lihat di belakang saya, adalah dari survei Litbang Kompas yang digelar pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024. Pada pertanyaan, apakah mempertimbangkan dukungan Presiden Jokowi untuk calon di pilkada, sebanyak 54,3% menyatakan mempertimbangkan dukungan Presiden Joko Widodo. Lalu ada 32,9% yang tidak mempertimbangkan dan 12,7% yang tidak tahu. Saudara, setidaknya di bursa pilkada saat ini ada sejumlah nama yang merupakan keluarga dan dekat lingkaran Presiden Jokowi. Di pemilihan Gubernur Sumatera Utara ada nama Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan yang juga adalah menantu Presiden Joko Widodo, menjadi calon kuat dengan dukungan 3 partai koalisi Indonesia Maju, yaitu Partai Gerindra, tempat Bobi sekarang menjadi anggotanya. Lalu juga ada Partai Amanat Nasional dan juga Partai Golkar. Saat ini, saudara, Bobi sedang mencari siapa calon wakilnya. Di antaranya yang disodorkan Golkar seperti Sekar Tanjung, putri politikus senior Golkar Akbar Tanjung. Lalu juga ada Akbar Bukhori, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan Surya yang adalah Bupati Asahan. Tapi saudara, saat ini Bobi sedang dekat justru bukan dari calon dari Koalisi Indonesia Maju, namun dari PDI Perjuangan lawan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Adalah Dharma Wijaya atau biasa dipanggil Wiwi yang saat ini menjadi Bupati Serdang Bedagai yang sedang didekati Bobi. Tapi PDI Perjuangan sudah memberikan tugas buat Wiwi maju lagi sebagai Bupati Serdang Bedagai. Nah, yang paling seru saat ini, saudara, adalah bursa pemilihan Gubernur Jakarta. Setelah Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 menyatakan maju dan didukung Partai Kebangkitan Bangsa. Kini 2 partai koalisi Indonesia Maju, Partai Gerindra dan PAN, menyodorkan paket Ridwan Kamil dan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang kebetulan Kaisang adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga tergabung di koalisi Prabowo Gibran. Selain anggota keluarga, saudara, juga ada sosok-sosok yang dikenal dekat dengan Jokowi pun kini masuk bursa pilkada. Di pemilihan Gubernur Jawa Tengah ada nama Inspektur Jenderal Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah. Lutfi dikenal dekat dengan Jokowi sejak menjabat sebagai Wakil Kapolres Solo pada 2011 dan Wakapolda Jawa Tengah 2018. Saat ini Golkar dan PAN mengusung sang jenderal di Jawa Tengah. Nama-nama lainnya, saudara, adalah asisten dan sekretaris pribadi Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Di pemilihan Wali Kota Bogor ada nama Sandy Fardiansyah, sekretaris pribadi Iriana Joko Widodo. Sementara di bursa pemilihan Bupati Boyolali ada nama David Agus Yunanto, asisten pribadi Presiden Joko Widodo. Sejak masih Wali Kota Solo, kini namanya juga menguat. Spanduk dan baliho keduanya kini meramaikan setiap pojok jalan di Kota Bogor dan Kabupaten Boyolali. Tapi kita nantikan apakah benar nama-nama tersebut akan maju di pilkada dan apakah efek dari dukungan dari Presiden Jokowi dan keluarga berefek pada pemilihan untuk mereka.